dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para nabi dan para rasul ke permukaan bumi ini. Tugas yang utama adalah bagaimana manusia ini hidup di dunia ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yaitu jauh dari kesusahan, jauh dari malapetaka dan mencari dari bencana. Apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul ini adalah para nabi dan para rasul ini bukan membawa harta benda, bukan membawa pangkat, bukan membawa jabatan, tetapi yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini adalah agama. Maksudnya adalah hanya dengan agama manusia ini hidupnya akan bahagia dunianya dan akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul ini sudah memberitahu kepada manusia bahwa manusia ini hidupnya akan bahagia, jauh dari bencana, jauh dari malapetaka, jauh dari kesusahan apabila manusia ini mau mengamalkan agama. Tetapi kebanyakan manusia ini membantah kepada Allah. Mereka terkesan dengan yang benar, seperti contoh-contoh yang telah diceritakan dalam Al-Quran, seperti ada kaum Maryam yang mana mereka ini tidak yakin bahwa kebahagiaan manusia ini Allah letakkan dalam agama. Keyakinan mereka bahwa kebahagiaan manusia ini ada dalam perdagangan. Maka bagaimana siang malam yang mereka usahakan adalah bagaimana memajukan perdagangan. Begitu juga dengan kaum sahabat yang dimana Allah Ta'ala. Jadi kaum sahabat ini, mereka ini tidak yakin kepada nabinya. Keyakinan mereka manusia ini hidupnya akan bahagia apabila manusia ini maju dalam masalah pertanian. Maka siang malam bagaimana yang diusahakan ini adalah bagaimana memajukan masalah pertanian. Begitu juga dengan kaum Samud yang mana mereka ini tidak yakin apa yang dibawa Nabi. Keyakinan mereka manusia ini akan hidup bahagia apabila mereka ini memiliki bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan yang mewah. Begitu juga dengan kaum Ad, mereka ini membantah kepada para nabinya. Mereka ini tidak yakin bahwa dengan agama manusia ini akan bahagia. Keyakinan mereka manusia ini akan bahagia apabila mereka ini memiliki tubuh yang kuat, memiliki tubuh yang sehat. Hal ini bukan Allah SWT. Jadi mereka semua ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi walau bagaimanapun majunya perdagangan mereka, walau bagaimanapun majunya pertanian mereka, walau bagaimanapun majunya bangunan-bangunan mereka, walau bagaimanapun majunya kesehatan mereka, tetapi semuanya Allah hancurkan. Karena apa? Jadi karena mereka ini tidak mau mengamalkan agama. Hadirin bukan Allah Ta'ala, nabi demi nabi, rasul demi rasul. Akhirnya untuk perkara ini Allah utus, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Apa tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa Rasulullah SAW ini adalah Rasulullah SAW, yang dibawa Rasulullah ini adalah sama seperti yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu, yaitu bagaimana mengajak manusia ini untuk taat kepada Allah. Kemudian seruan para nabi dan rasul ini juga sama, yaitu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakan ucapkan la ilaha illallah, maka kamu akan bahagia. Wahai manusia, taatlah kepada Allah, maka kamu akan bahagia. Hadirin kepada Allah SWT. Dan apakah agama itu? Jadi agama adalah usaha yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua amal perbuatan Nabi ini adalah agama, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi semua perbuatan Nabi ini tidak ada yang tidak agama. Jadi kalau kita
mau mengamalkan agama secara sempurna, maka kita ikut cara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah pasti akan muliakan kita, dunia kita dan akhirat kita. Jadi untuk bahagia ini tidak susah hadirin. Jadi untuk bahagia adalah mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita susah ini untuk menjadi kaya, kita ini susah ini teman-teman. Kalau kita miskin untuk menjadi kaya ini susah. Kalau kita orang biasa untuk menjadi presiden, untuk menjadi camat, untuk menjadi gubernur ini susah ini teman-teman. Tapi untuk mengamalkan agama ini teman-teman itu mudah, siapa saja bisa. Jadi petani bisa, pedagang bisa, pegawai bisa, orang yang tinggal di desa bisa, orang yang tinggal di kota pun bisa. Jadi siapa saja bisa. Bahkan dikatakan oleh para ulama untuk mengamalkan agama secara sempurna ini mudah sekali dan sementara. Bahwa dia katakan lebih mudah daripada naik sepeda. Jadi kalau kita naik sepeda, orang yang bertingkah buntung dia tidak bisa ini. Tapi kalau kita mengamalkan agama, orang yang bertingkah buntung, tangannya buntung, matanya buta, ini bisa. Tetapi sudah menjadi tabiat manusia bahwa mereka ini membangga kepada Tuhannya. Untuk bahagia mereka mencari kebahagiaan yang susah, tidak mau mengikuti agama yang mudah seperti yang diperintahkan Allah pada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kebanyakan manusia ini bagaimana mereka ini memajukan dalam usaha perdagangan. Mereka memajukan bagaimana memajukan usaha pertaniannya. Mereka berusaha bagaimana memajukan bangunan-bangunannya, teknologinya, kehebatannya. Tetapi mereka meninggalkan agama. Ini bukan agama ini, maka mereka ini akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Mereka tidak mau tahu bahwa kebahagiaan Allah letakkan dalam agama, dalam mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Kemudian dinyatakan Allah Taala bahwa sudah Allah tetapkan bahwa manusia ini tidak akan bahagia walau bagaimanapun majunya perdagangan mereka. Manusia ini tidak akan bahagia walau bagaimanapun majunya pertanian mereka. Manusia ini tidak akan bahagia walau bagaimanapun majunya teknologinya. Manusia ini tidak akan bahagia walau bagaimanapun majunya bangunan-bangunan mereka. Akan tetapi manusia ini akan bahagia apabila manusia ini mau mengamalkan agama secara sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Allah bagaimana Allah masih memberikan kepada kita umur ini, bagaimana kita gunakan untuk sebaik-baiknya, bagaimana kita gunakan umur kita untuk mendakwahkan agama kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita habiskan harta kita, diri kita, waktu kita untuk mengajak saudara-saudara kita taat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita kembali kepada Allah dengan membawa iman dan Islam yang sempurna sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dapat petunjuk. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah benarnya dari Allah. Apabila ada salahnya masih belajar, mari kita berjumpa dalam forum majelis.